Shalom jemaat Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali bangun dengan tubuh yang sehat, semua karena anugerah Tuhan. Mari kita persiapkan hati, kita tanggalkan segala beban dan dosa untuk kita memuji Tuhan dengan segenap hati. Kasih Yesus. Syikiralala bala 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 ya syikididididididi. Syikiralala bala 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 bala. Syikiralala bala 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 ya syikiralala bala 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 bala. Syikiralala bala 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 ya syikidididididi. Kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat setiap hari yang baru yang Kau anugerahkan dalam hidup kami Tuhan. Ketika kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kami tahu itu semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kebaikan-Mu ya Aba. Dan saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji dan menyembah karena Engkau Allah yang sangat baik. Engkau Allah yang layak untuk dipuji dan dimuliakan. Syikiralala bala 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 bala. Kami mau tanggalkan segala beban dan dosa yang begitu merintang, untuk kami boleh fokus memuji dan menyembah Engkau. Kami rindu mempersembahkan yang terbaik Tuhan. Hati yang haus dan lapar akan Engkau, hati yang rindu menyembah Engkau Tuhan. Syikiralala bala 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 bala. Syikiralala bala 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 bala. Dengan hati yang rindu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Syikiralala bala 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 bala. Syikiralala bala 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 bala. Syikid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 
baitmu ya Aba. Kira la bala 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 ya shikidi di 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 di. Kira la bala 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 ya shikira la 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 la. Shikira la 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 bala 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 bala. Kami sembah Engkau Tuhan. Kami tinggikan namamu Yesus. Shikira la 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 bala 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 bala. Shikira la 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 bala 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 bala. Sebab Engkau layak Tuhan, Kau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Yesus, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Kerinduan kami Tuhan, untuk kami boleh diam di bait-Mu ya Aba, menikmati setiap anugerah yang Kau berikan dalam hidup kami ya Aba. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari dengan segenap hati pujikan. Ku rindu
di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari jemaat Tuhan, kita pujikan lagu ini dari awal. Nyatakan kerinduan-Mu untuk diam dalam hadirat Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu, menikmati anugerah-Mu. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, Yesusku, Kau kerinduanku, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu, Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku. Di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Shikiralalabalabalabalabala ya shikididididi. Shikiralalabalabalabalabala. 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 Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami adalah penyembahan kepada-Mu ya Aba. Shikiralalabalabalabalabala. Biarlah hidup kami adalah hidup yang memuji Engkau Tuhan. Shikiralalabalabalabalabala. Biarlah hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu ya Aba. Shikiralalabalabalabalabala. Bukan kuat dan gagah kami Yesus, tetapi Engkau sendiri yang memberikan kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Shikiralalabalabalabalabala. Shikidididididi.
terus menyembah-Mu Yesus, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Shikira bala 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 ya shikiri di 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 di. Haleluya, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kami mau menyembah-Mu Tuhan dalam kekudusan ya Aba. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sungguh kami yakin Tuhan, ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini,
sungguh kami yakin Kau hadir Tuhan. Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Mari kita bersama-sama memperkatakan Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah Kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tetung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru padaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, bersyukur buat pagi ini ada semua karena kasih karunia anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Mengucap syukur Tuhan, Kau selalu menyertai perjalanan hidup kami dan Kau tidak pernah meninggalkan kami. Kami satukan hati Tuhan untuk berdoa untuk bangsa kami Indonesia Tuhan. Terima kasih yang boleh ada di negara Indonesia. Kami bersyukur Tuhan buat Indonesia. Kami pagi ini bersama-sama sepakat mendeklarasikan, lepaskan berkat, biarlah damai sejahtera, Shalom Tuhan turun atas Indonesia di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kemuliaan Tuhan, terang Tuhan telah terbit atas Indonesia. Terima kasih Tuhan, berkat Indonesia dengan kedamaian, dengan ketenteraman, dengan kesejahteraan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kau juga berkati Tuhan, memimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berkati ya Tuhan, mereka boleh menjalankan tugas dengan baik, beri kesehatan, kekuatan daripada Tuhan, berikan hati yang takut akan Tuhan. Kau yang menuntun dalam tuntunanmu ya Tuhan. Berkati juga semua jajaran pemerintahan yang ada, termasuk TNI Polri, bila mereka semua boleh menjalankan tugas dengan baik. Mari Tuhan Kau pegang kendali, sehingga pemerintahan bangsa kami, pemerintahan yang berjalan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga percaya lawatan Tuhan terjadi. Secara khusus Tuhan di era Pentakosta ketiga. Engkau akan membuka pintu-pintu penginjilan semakin lebar di dalam nama Tuhan. Semakin banyak orang boleh mengenal Tuhan. Secara khususnya Tuhan, untuk generasi Yeremia akan bangkit. Nama Tuhan dipermuliakan.
generasi muda yang memenangkan generasinya bagi nama Tuhan. Kau pakai Tuhan anak muda untuk bangkit Tuhan, memberitakan Injil kasih karunia Kristus. Ada banyak jiwa dimenangkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dan juga berdoa untuk kota di mana kami tinggal, di kota Wonosobo, kota Semarang, dan kota Paraan. Mengucap syukur Tuhan buat kota yang Tuhan percayakan boleh kami ada. Berdoa biarlah damai sejahtera Tuhan, berkat Tuhan turun atas kota-kota ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, bangkitkan Tuhan umat-Mu untuk boleh menjadi berkat bagi kota Wonosobo, Semarang, dan Paraan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau juga berkati untuk pemimpin kota yang Kau percayakan mereka boleh memimpin, memerintah kota kami Tuhan. Berikan mereka kesehatan, kekuatan daripada Tuhan. Mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, Kau pegang kendali pemerintahan kota kami. Juga berdoa Tuhan, untuk gereja-gereja yang ada di kota-kota Wonosobo, Semarang, dan Paraan boleh bergandengan dan bersama-sama Tuhan untuk memberitakan kasih Tuhan kepada kota-kota ini. Dalam nama Tuhan Yesus, percaya transformasi kota terjadi, kebangunan rohani atas kota-kota ini terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Juga berdoa Tuhan Yesus untuk para pemimpin rohani kami, untuk Ketua PPP GPI, Pendeta Robin Adi Abraham, Ketua PPD Jateng, Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwil Selatan II, Pendeta Yosua Kumanau, Ketua Perwil Semarang, Pendeta Fauzi Mangaranap. Juga berdoa sepakat Tuhan untuk Bapak dan Ibu rohani kami, Pendeta Insinyur Niko Nyotora Harjo di Jakarta, Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna di Purwokerto, dan Gembala Jemaat, Bapak rohani kami Tuhan, Bapak Pendeta Timotius Andi, dan keluarga. Mengucap syukur Tuhan untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang Tuhan tetapkan mereka boleh memimpin perjalanan iman kami Tuhan. Berkati Tuhan setiap hamba-Mu dengan kekuatan daripada Tuhan, dengan hikmat daripada Tuhan, dan pengurapan kuasa Roh Kudus senantiasa menuntun hamba-hamba-Mu dimanapun mereka boleh melayani. Berkati Tuhan dimanapun hamba-Mu boleh memberitakan Injil, mereka boleh memenangkan banyak jiwa, nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan setiap visi dan misi hamba-hamba-Mu Kau buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus. Kau juga berkati Tuhan keluarga dari hamba-hamba-Mu, Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan mereka dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, mengucap syukur buat setiap para pemimpin rohani kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan juga berdoa secara khusus Tuhan untuk visi gereja kami, yaitu HUG Center Tuhan. Percaya visi yang Kau sudah berikan, percaya juga Tuhan akan wujudkan pada waktunya Tuhan. Percaya Tuhan Kau akan menyediakan segala sumber dayanya, sehingga HUG Center ini boleh berdiri dalam nama Tuhan Yesus, di mana ada sarana kesehatan, sarana olahraga, dan sarana pendidikan yang boleh menjadi berkat bagi kota Wonosobo Tuhan. Menjadi tempat berkumpulnya bagi jiwa-jiwa Tuhan. Mereka boleh mendengarkan Injil, mereka boleh dimenangkan bagi nama Tuhan. Percaya Tuhan, pada waktunya Tuhan, HUG Center ini akan berdiri. Terima kasih Bapak, kami juga sepakat berdoa untuk tempat ibadah yang permanen untuk GPI House of Grace di Semarang Tuhan. Percaya Tuhan, Kau juga akan menyediakan pada waktunya Tuhan. Engkau akan menyediakan tempat yang terbaik Tuhan buat gereja kami di Semarang. Tempat yang menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa. Tempat yang berpengaruh bagi transformasi kota Semarang. Berkati ya Tuhan setiap doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menaikkan doa-doa pribadi kami. Terima kasih. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau juga berkati hamba-Mu, Benaya, menyampaikan kepada firman-Mu. Kau urapi hamba-Mu. Kami siap dengan firman Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Amin. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah suara saya terdengar jelas? Bisa lambaikan tangan mungkin? Ya, pagi ini bersyukur diberi kesempatan buat sharing sedikit apa yang saya dapat ya saudara. Ya, langsung aja kita bahas. Nah, ini firman hari ini buat kita semua ya saudara, buat kita cek diri kita masing-masing. Terkadang kita ngerasa saudara kita hidup di gereja kan, kita pelayanan, kita
merasa kita udah hidup suci, kita Kristen, kita pelayanan, apalagi saudara, kita merasa paling benar mungkin, paling lurus. Ya memang mungkin nggak ada salahnya kalau kita memang seperti itu, tapi bagaimana tentang hal-hal yang tersembunyi, hal-hal yang kadang mungkin nggak kita sadari, bahkan hal yang tersembunyi tadi juga sebenarnya harus masuk perhatian kita, saudara. Atau mungkin kadang kita merasa rohani banget, tapi kadang kita nggak sadar, orang itu nggak nyaman dengan kehadiran kita. Kehadiran kita itu jadi berkat atau jadi bencana, saudara. What good is our religion if it does not change how we treat people when no one is watching? Apa gunanya, apa bagusnya agama kita jika itu nggak mengubah kita bagaimana kita memperlakukan orang kalau nggak ada orang lain yang lihat, saudara. Ayat najnya dari Yakobus 1 ayat 26, dan tuh untuk terjemahan barunya, jikalau ada seseorang yang menganggap dirinya beribadah tetapi ia tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Saya akan bacakan yang terjemahan English Standard Version, saudara. If anyone thinks he is religious and does not bridle his tongue, tidak mengekang lidahnya, but deceive his heart, this person's religion is worthless. Jadi ada 3 bagian di sini yang terjemahan Inggrisnya tadi. Pertama, considers themselves religious, jadi menganggap dia itu benar di hadapan Tuhan, dia menganggap dirinya beragama. Terus yang kedua, does not bridle their tongue, jadi tidak mengekang lidahnya. Nanti kita akan bahas lebih lagi tentang bagian ini. Dan yang terakhir dia bilang, Yakobus bilang, their religion is worthless. Agama mereka, keagamaan mereka itu tidak ada artinya. Ini bukan dibilang keagamaan mereka itu kurang berarti, tulisannya bukan gitu, atau tidak lebih lemah gitu, tapi ditulisnya ini worthless, tidak ada artinya. Ini kata ini kuat sekali, strong word ya saudara. Nah, kita akan bahas lebih lagi tentang unbridled tongue tadi, lidah yang tidak terkekang itu artinya apa, saudara? Dalam bahasa Yunani itu unbridled tongue itu menggunakan kata chalina gogo. Arti kalau terjemahan Inggrisnya to bridle, to restrain, to control. Untuk mengekang, untuk mengendalikan, atau untuk menahan. Tadi digunakan pada dalam kalimat does not bridle his tongue, tidak mengekang. Nah, itu jadi bahasanya, katanya itu digunakan kata chalina gogo, kata yang sama untuk seorang kusir, katakan seorang yang kalau naik kuda itu mengekang kudanya. Jadi itu menggunakan kata yang sama, saudara. Jadi lidah kita ini diilustrasikan seperti kuda, lembu, atau binatang-binatang liar yang kuat, yang punya efek destruktif yang luar biasa kalau nggak terkendali. Saya berapa kali itu lihat, saudara, video kuda liar yang ngamuk gitu ya di medsos, atau ada lembu juga yang mau dinaikin ke kapal gitu, terus dia ngamuk sampai kapalnya itu balik gitu, saudara. Benar-benar nggak terkendali. Ada juga kuda ngamuk sampai, kuda kan kalau marah kan nendang-nendang ya, saudara. Ada yang sampai rahangnya patah lah, inilah benar-benar serem gitu. Atau mungkin saudara pernah lihat Matador tuh ya, kayak satu sports di Spanyol gitu, gimana lembu kalau marah tuh kayak gimana, lari sana sini seruduk nggak karuan ya saudara, melukai semua orang. Jadi saya juga pernah lihat Matador tapi lembunya itu marah, jadi semua penontonnya malah ditabrakin semua, saudara, bubar sampai pokoknya sampai chaos banget, saya lihat sampai orang pada jatuh, keinjek-injek, sampai nggak terkendali gitu ya. Jadi sebenarnya Yakobus tuh bilang di sini kalau kita nggak bisa mengekang atau mengendalikan lidah kita, iman kita juga nggak terkendali sebenarnya gitu. Ini bisa mencakup banyak hal. Orang kan kadang mungkin lihat ayat ini bilangnya lidah kita kan mungkin apa sih biasanya, bohong mungkin, atau kata-kata yang melukai gitu. Tapi sebenarnya artinya lebih luas dari itu, saudara. Ini bisa juga diartikan sebagai kemarahan atau kasar, amarah yang meledak-meledak, karena ini dibahas di Yakobus 1 ayat 19 sampai 20, sebelumnya nanti akan dibahas lebih lagi. Terus mungkin kata-kata yang tajam, yang kritikal, yang kasar, yang tidak berdasarkan kasih. Karena kadang saya juga orang itu banyak yang kritikal ya, sudah selalu kritik orang, cari kesalahan orang. Itu juga sebenarnya termasuk tidak mengekang lidahnya, saudara. Ya memang mungkin mereka benar, mungkin mereka kira dengan apa adanya, istilah Inggrisnya itu blunt gitu ya.
ngomong apa adanya itu mungkin mereka merasa mungkin mereka itu benar gitu. Dengan tajam itu mereka kudus, wah ini benar, ini kudus sebenarnya gini. Tapi itu sebenarnya nggak ada artinya kalau kita nggak mengekang lidahnya. Nah, balik lagi kita kalau korelasiin sama ayat yang lain di 1 Korintus 13 ayat yang kedua. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kalau terjemahan NIV-nya, if I have a gift of prophecy and can fathom all mysteries and all knowledge, segala pengetahuan. Knowledge itu luas banget, saudara. But do not have love. Aku nggak punya kasih, I am nothing. Nggak, benar-benar nggak ada artinya. Jadi kebenaran pun kalau tanpa kasih disampaikan, itu nggak ada gunanya, saudara. Tadi dibilang sini tidak berguna, dan tadi Yakobus bilang worthless, nggak ada artinya. Jadi itu nggak ada gunanya, itu cuma noise, saudara. Balik lagi kalau kita pelajari perjanjian baru, sebenarnya Yesus itu selalu menekankan apa yang namanya kasih, saudara. Kasih itu segala-galanya. Kita mau jadi paling benar, paling pintar, paling rohani, paling ngeroh pun, itu semua tuh nggak ada artinya kalau kita nggak ada kasih. Kita harus cek diri masing-masing, saudara. Tujuan kita kalau katakan kritik orang, kita cari kesalahan orang, itu untuk apa? Apakah itu berdasarkan kasih? Apakah karena kita mengasihi orang tersebut? Apakah kita pengen lihat orang itu lebih baik lagi? Apakah buat ego kita? Biar kita terlihat paling benar, paling lurus. Kadang juga situasi yang kita lihat itu penuh dengan nuans ya, saudara. Nggak sesimpel itu, tidak seperti yang terlihat kadang. Jadi kita harus lebih banyak diem aja sebenarnya, saudara. Terus dibilang juga di kayaknya salah ayat ini. Pokoknya ayat yang bilang kalau kenapa kamu lihat serbu kayu di mata saudaramu, tapi kamu nggak lihat balok mata di matamu sendiri gitu. Kalau di bahasa Inggris itu dibilang sawdust gitu, benar-benar debu kayu bandingannya sama plank, batang kayu gitu, saudara. Sesempurna apakah kita kok kita fokus ngurusin serbu kayu di mata orang, sedangkan kita di mata kita ada balok kayu. Nah, terus tadi selain critical atau perkataan yang tajam-tajam, bisa juga ini diartikan sebagai gosip atau kata-kata yang merendahkan orang. Sekarang kan budayanya gitu di medsos. Debat kusir lah, merasa paling benar, ngerumpiin orang lain gitu ya. Digosok makin sip. Kadang yang tadi seperti yang saya bilang itu things doesn't look like it seems. Jadi kadang hal itu tidak seperti yang terlihat, saudara. Banyak hal yang kita nggak tahu di balik layar. Kadang tapi kita lihat sesuatu yang terlihat sekilas saja langsung cerita kanan kiri, depan belakang, padahal kenyataannya nggak seperti itu. Justru kalau saya lihat orang tuh malah lebih seneng menyebar cerita-cerita yang statusnya masih dalam tanda kutip gray area. Sebenarnya mereka nggak tahu itu benar apa enggak, validity ceritanya gimana, tapi whatever, seru buat digibahin kok, ya udah ceritalah gitu. Sebenarnya lebih baik kita diam daripada ngomong hal yang nggak kita tahu gitu. Karena seperti yang saya sharingkan sebelumnya, kita nggak tahu tuh banyak banget, saudara. Terus kata-kata yang mungkin lebih melukai daripada membangun, itu juga termasuk, saudara. Atau boasting, kesombongan, atau merasa paling benar, tapi nggak ada kasih. Firman itu kan mengajar semua orang ya, saudara. Sebagai manusia itu banyak sekali hal yang kita nggak tahu, atau banyak kita tuh nggak sempurna. Kadang tuh orang ditegur firman, bukannya lihat ke dalam, tapi malah nyerang. Kalau saya pribadi, saya sering merenung gini, susahnya apa sih kalau misalkan kita ditegur firman, kalau ada hal yang mungkin kita nggak setuju. Susahnya apa kita keep sendiri, kita renungin sendiri, introspeksi diri, kenapa harus selalu keluar cerita ke semua orang, menghasut yang lain, cari teman sebanyak-banyaknya. Apakah ini tindakan kasih? Kalau saya lihat kadang, ya lihat ini jadi tren ya, saudara. Sekarang tuh benar-benar orang tuh banyak banget yang nggak berlaku itu berdasarkan kasih gitu. Karena ini masuknya udah kategori darurat sebenarnya, saudara. Mungkin tapi kalau kadang kan kita nggak bisa lihat sekilas, tapi kadang saya sampai miris lihatnya. Terus juga kita bereaksi mungkin secara emosional bukan berdasarkan kepala dingin atau berdasarkan apa yang Tuhan mau atau Roh Kudus mau ya, saudara. Nah, tadi kekang itu bridle bahasa Inggrisnya itu kan nggak cuma digunakan untuk mengendalikan kuda biar nggak lompat. Itu juga digunakan buat mengendalikan kuda secara halus. Maksudnya kita bisa mengendalikan kita mau ke kanan, mau ke kiri, mau lurus. Nah, jadi
kalimat ini bridle his tongue itu mengendalikan lidah itu nggak cuma berarti tadi kalimat yang pedas tadi yang kita marah mungkin, kita ngatain orang, kita gosipin orang. Nggak cuma itu juga. Kan tadi seperti dibilang ilustrasinya itu seperti kita mengendalikan kuda. Selain mengendalikan dia biar nggak lompat, kita juga ngendaliin dia biar bisa jalan ngikuti kemana kita mau agar semuanya teratur, semuanya baik. Nah, jadi mengendalikan lidah kita itu juga bisa berarti tahu kapan untuk berbicara, tahu gimana kita berbicara, dan kadang juga kita harus tahu kapan untuk tidak berbicara. Nah, ini mungkin jadi kadang yang kelewat gitu. Kadang saya lihat orang bahas ayat ini juga selalu dibilang tadi yang terlalu wow, kayak ngatain orang, gosipin orang gitu. Ini juga artinya sebenarnya dalam ya, saudara. Kalau kita lihat ini juga termasuk ini. Tuhan itu menilai keagamaan kita tuh bukan lewat kepercayaan kita, tapi melalui tindakan kita, saudara. Lebih lagi pengendalian diri atau self control. Terus ayat ini kita bahas lagi kata kedua tadi. Tadi pertama kita bahas kekang, salinagogo, kekang kuda. Yang kedua itu matayos. Yang tadi dibilang ayatnya akan saya baca. Jikalau seorang menganggap dirinya berapa, tapi tidak mengekang lidahnya tadi, salinagogo, mengekang, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Nah, sia-sialah ibadahnya ini kalau bahasa Inggrisnya kan worthless. Nah, ini kalau kata aslinya dibilang matayos. Wordless, empty, ineffective. Nggak ada artinya, kosong, nggak efektif. Jadi digunakan di this person's religion is worthless. Jadi kata ini digunakan untuk menjelaskan, mendeskripsikan sesuatu yang kelihatannya berharga, tapi sebenarnya nggak ada faedahnya atau nggak ada artinya dalam kehidupan. Contohnya, kado. Dibungkus bagus banget, cantik. Kita ngasih ke orang, wow gitu. Tapi begitu dibuka, nggak ada isinya. Zong, saudara. Jadi Yakobus mungkin bilang gini, kalau kita nggak bisa mengendalikan lidah kita, agama kita tuh cuma penampilan aja. Kelihatannya spesial, kelihatannya berharga. Wah, kelihatannya rohani, suci, kelihatannya masuk surga nih. Mulus tapi nggak ada faedahnya, nggak ada nilainya, nggak ada artinya. Terus kata yang ketiga, treskos, tadi tentang religious, tentang beragama. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah, nah beribadah di sini, kalau bahasa Inggrisnya kan tadi religious. Nah, ini kalau kata aslinya menggunakan treskos, religious, tapi dalam artian devout in outward practice, artinya dia beragama tapi yang kelihatan keluar. Jadi mungkin kelihatan orang doa, kelihatan orang pelayanan, kelihatan orang apa memberi, mungkin menabur. Nah, ini satu-satunya tempat di Perjanjian Baru di mana kata ini digunakan treskos tadi. Kata ini digunakan tadi untuk sesuatu yang kelihatan keluar. Jadi Yakobus itu mungkin bilang kalau hatimu itu nggak diubah, lidahmu tidak terkendalikan itu tadi kegiatan keagamaan yang terpancar, yang terlihat keluar itu nggak ada artinya. Jadi ini tuh bukan tentang hubungan secara dalam, tapi ayat ini khususnya spesifik ini ayat ini Treskos tadi bilang sesuatu yang kelihatan keluar, visible religiosity, jadi yang terlihat keluar. Jadi mungkin artinya Yakobus tuh mau nge-warn kita ya, itu tuh mungkin orang itu sangat mungkin gitu, orang itu kelihatan beragama, kelihatan rohani, tapi kehidupannya nggak ada artinya gitu. Artinya kan kayak gitu, saudara. Nah, tadi udah saya bahas mungkin kalau hari-hari itu kelihatannya gimana? Mungkin merendahkan orang lain saat berargumen, mungkin menggunakan kebenaran sebagai senjata, alih-alih menyamakannya dengan kasih, mengizinkan orang-orang yang dekat sama kita tuh lihat the worst of us gitu. Kita nggak mengendalikan perilaku kita, jadi membuat mereka bertanya-tanya tentang iman mereka gitu. Mungkin kita jadi orang yang sumbu pendek juga. Ini sampai ada quotes. Kadang itu batu sandungan terbesar itu bukan terhadap iman seseorang itu bukan iblis, tapi kadang orang Kristen yang tidak mengendalikan lidahnya gitu. Ini juga ada hubungannya dengan Yakobus 1 ayat 19 sampai 20. Everyone should be quick to listen, slow to speak, slow to become angry, because human anger does not produce the righteousness that God desires. Jadi saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hari ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, saudara, mungkin sebagian dari kita
mutukin orang, kita nggak ngosipin orang, kita nggak marah-marah mungkin, kita nggak teriak-teriak. Tapi tanpa sadar kita juga nggak mengekang lidah kita. Cara yang lain, katakan kita moody, lidah kita tajam. Semua yang keluar dari mulut kita itu benar-benar diatur oleh mood, bukan apa yang benar atau seharusnya kita lakukan. Dalam satu momen kita bisa baik-baik, tiba-tiba kita bisa dingin, sarkastik bahkan, atau parahnya lagi kasar. Tapi di sini menurut saya Yakobus itu sudah sangat jelas bahwa agama yang sesungguhnya itu mengekang, mengontrol lidah kita, termasuk nada bicara, gaya bahasa. Nggak cuma kata-kata, mood kita itu juga bukan sebuah excuse atau alasan untuk kita tuh mistreat orang ya. Jadi kita nggak bisa seenaknya sama orang, saudara. Aku lagi gini kok, aku lagi merasa gitu, jadi it's fine gitu. Aku boleh lah ngomong apa yang aku mau. Nah, self-control atau penguasaan diri itu salah satu dari buah roh, saudara. Bukan mood swings atau moody. Kalau nada bicara kita tuh pedes, atau kata-kata kita ketus, kayak bicara kita berubah-ubah sesuai mood kita harus cek siapa yang mengendalikan kita, Roh Kudus apa mood kita, saudara. Ada ayatnya juga di Kolose 4 ayat 6, bisa dibantu mungkin, Bapak. Kalau terjemahan barunya, Indonesianya bilang ini, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Kalau terjemahan International Versionnya, let your conversation be always full of grace, seasoned with salt, so that so many of you know how to answer anyone. Nah, ini yang saya pas belajar ini saya kaget ini. Kan kalau di Indonesia gue jangan hambar, itu kan bisa diaplikasikan dalam suasana yang hambar atau percakapan. Tapi di sini jelas season with salt artinya dikasih garam, saudara. Terus saya cek terjemahan Yunani aslinya, percakapan kita kalau kita ngomong sama orang itu harus dikasih garam, sampai kata-kata aslinya juga garam, sampai cek ada Yunaninya itu halati, saudara. Garam, memang itu arti digunakan untuk garam makan. Jadi kita kalau ngomong sama orang itu dikasih garam ya, dalam artian mungkin ini nggak dibilang harus dikasih garam, dipupurin garam, nggak. Maksudnya kan harus ada rasanya gitu. Jadi nggak boleh kita ngomong sama orang tuh ketus gitu, hambar, kita moodnya jelek, kita ngomong semau mood kita. Enggak, ini bilang dikasih garam, saudara. Jadi apapun yang kita rasa itu ya harus selalu dikasih bumbu ya, bukan dalam artian kita harus jadi orang yang munafik, enggak, saudara. Tapi harus ada standarnya lah, kita harus ngomong dengan penuh kasih gitu. Kan nggak mungkin orang penuh kasih ngomong, apa sih, gitu lah. Jadi kita harus cek, saudara. Selama ini kita ngomong sama orang tuh kadang kita lupa ngasih garam, enggak. Ya ini kita semua belajar, saya juga belajar, saudara. Jadi jangan lupa, saudara, kalau ngomong sama saudara kita harus selalu dikasih garam. Nah, ayat ini bilang regardless, jadi apapun situasi kita harus ngomong dengan penuh rasa, dikasih garam, bumbu jangan hambar, jangan ketus. Nah, saya mau cerita sedikit. Saya kemarin nemu cerita atau ilustrasi yang bermakna cukup dalam buat saya mendukung khotbah hari ini. Jadi suatu hari, saudara, ada seseorang bernama Levi yang tinggal di suatu jalan yang tenang, indah. Dia tinggal di rumah yang bagus, beautiful lah pokoknya. Dari luar, rumahnya terlihat bersih, terawat, rapi. Tetangga itu selalu melihat dia tuh selalu rapi, klimis, ramah, sopan, ngomongnya lembut, saudara. Setiap minggu pagi, Levi ini selalu jalan ke gereja. Kemejanya dimasukin, celana panjang, pakai kaos kaki, sambil bawa Alkitab. Senyum, ketemu orang, sapa, pagi, pagi. Wow, benar-benar seorang Kristen yang ideal ya, saudara. Perfect gitu. Tapi kalau kita lihat situasi di dalam rumahnya, situasinya cukup beda. Jendelanya itu ditutup rapat, perapian udah lama rusak, tapi si Levi ini tetap nyalain api di perapian itu. Nah, cerobongnya rusak pun tetap dinyalain. Jadi api itu kan timbul asap. Asapnya itu masuk ke dalam rumah, nggak keluar. Nah, sampai kebul memenuhi rumah. Hari berlalu, udara di rumahnya itu makin pekat, makin hitam, makin gelap, makin mencekik, beracun juga gitu. Istri dan anak-anaknya itu sampai batuk-batuk terus. Anak-anaknya ngungsi, pindah kamar buat menghindari udara yang mencekik. Tapi Levi selalu bilang gini, rumah ini baik-baik aja kok. Bersihnya kayak apa tuh, orang aja selalu muji terus gitu kan. Bilang. Satu malam istrinya berdiri di depan pintu depan. Mohon, ayo please Levi, buka jendelanya dong, biarin asapnya keluar, biarin udara segar masuk. Levi balik badan dan bilang, wes gak usah berlebihan, aku ini doa tiap hari, aku baca Alkitab tiap hari, ada Tuhan di rumah ini. Besok paginya Levi bangun, anak istri udah nggak ada, dan dia nemu note di meja makan. Doamu aja yang keras, tapi kehadiranmu tuh bikin kami sesak nafas.
Saya pas dengerin itu kayak, oh ceritanya keren keren bener ya gitu. Kadang seperti ilustrasinya ini, kadang kita terlalu mementingkan apa yang di luar, saudara, kayak jadi rumahnya bagus dipuji. Dia bilang rumah ini baik aja kok, ini bersihnya kayak apa, orang-orang puji terus. Atau tadi Levi juga bilang nggak usah berlebihan. Aku doa tiap hari, aku baca Alkitab tiap hari, ada Tuhan di rumah ini. Tapi istrinya bilang doamu aja yang keras, tapi kehadiranmu bikin kami sesak nafas. Kadang kita mempackage hidup kita biar terlihat sempurna, bahkan kita bisa meyakinkan diri kita kalau kita itu berjalan bersama Tuhan, saudara. Tapi kita nggak pernah berurusan sama sesuatu yang terbakar dalam tanda kutip di dalam hidup kita. Mungkin kemarahan kita, kemampuan self control kita, mood kita, itu bakal mencekik orang yang terdekat kita, saudara. Itu bukan bukan rumah yang membuat, kalau bahasa Inggrisnya itu, it's not the house, rumah secara fisik yang membuat home itu kudus atau holy, it's the atmosphere inside. Kadang asap itu bisa mood kita, kadang itu bisa cara bicara kita, gaya bicara kita. Kalau kita nggak beresin apa yang terbakar dalam hidup kita, pada akhirnya orang akan stop bernafas di sekitar kita. Bahkan meskipun kita ngotot dalam tanda kutip hal rohani yang tepat tadi. Nah, ayatnya tadi ya saudara, kita balik lagi. Kita hubungin cerita ini ke ayat nasihat tadi. If anyone thinks is religious, jika seseorang berpikir dia beragama dan dia tidak mengekang lidahnya, dia menipu dirinya sendiri, dan agama mereka itu sia-sia. Sekarang, bagaimana atmosfer di rumah kita dalam tanda kutip di hati kita, bukan penampilan kita saat di gereja kita, bukan penampilan Instagram kita, feeds kita, bukan media sosial kita, tapi rumah kita. Apakah kata-kata kita, sikap kita mengizinkan orang buat bernafas atau malah asap yang keluar, saudara? Kadang kita juga harus jujur dengan diri sendiri. Kita bisa aja jadi Levi, saudara. Karena kita mikir kita pergi ke gereja, kita baca Alkitab, mungkin bahkan kita sampai mengatakan kebenaran. Tapi, loh aku benar kok. Kan memang harusnya gitu. Jadi kita merasa kita punya hak untuk berkata apapun yang kita mau. Tapi kalau saya bilang, saudara, kita bisa aja biblical, kita bisa aja ahli Alkitab, biblical, hidup Alkitabiah, and still be toxic, dan tetap toxic, saudara. Itu bukan nggak mungkin orang Alkitabiah nggak toxic, bisa aja, dan banyak kasusnya, saudara. Kita bisa aja biblical, tapi kita toxic. Kita bisa aja mengucapkan kebenaran, tapi kita bukan membangun, malah menghancurkan. Nah, saya ada quotes yang bagus nih. If your truth sounds like judgment but never heals, you are not walking in Jesus' truth, you're walking in pride. Jika kebenaranmu terdengar seperti penghakiman tapi nggak membangun, kamu itu sedang berjalan pada kebenaran Yesus atau kamu sedang berjalan dengan kesombongan dirimu sendiri. Saya kumpulin beberapa quotes yang mungkin bisa jadi perenungan kita. Pertama, ada 3, saudara. The loudest sermon that you preach is the way you treat people. Jadi khotbah terbesar kita, khotbah terkeras kita itu bagaimana kita memperlakukan orang lain gitu. Itu suratan yang terbuka pernah dibilang kan. Terus yang kedua, your spiritual maturity is not proven by what you know, but by how you behave. Jadi kedewasaan kerohanian kita itu bukan dibuktikan dari apa yang kita tahu, dari seberapa banyak kita menguasai Alkitab, tapi dibuktikan oleh bagaimana perlakuan kita, sikap kita sama orang. Dan ini yang paling saya suka, saudara. Yang terakhir. It is not about what you believe. Itu bukan tentang apa yang kita percayai, tapi it is how you behave. Jadi itu tuh bukan tentang apa yang kita percaya. Kita percaya ini, kita percaya itu, kita tahu. Itu bukan tentang itu, tapi yang penting itu bagaimana perlakuan kita, sikap kita. Itu nomor 1, saudara. Jadi, buat penutup, buah roh itu mencakup kelemah lembutan, kesabaran, penguasaan diri, seperti di Galatia 22:23. Kita harus senantiasa bertanya ke diri kita sendiri, saudara, masing-masing. Bagian apa dari diri kita yang belum mungkin di bawah kendali Roh Kudus? Mana yang belum mencerminkan buah roh? Mungkin tadi bagian-bagian yang belum terkekang seperti kuda. Mungkin kita udah bisa mengendalikan kalau kuda itu nggak lompat, tidak, kita nggak lompat kemana-mana. Tapi apakah kita sudah mengendalikan kuda kita secara mulus, jadi ke kanan, ke kiri, knowing when to speak, kapan untuk berbicara, gimana berbicara, how to speak, when, how, sama sometimes not. Jadi kapan ada waktunya kita nggak berbicara mungkin. Menjadi orang Kristen yang sebenarnya itu benar-benar berubah, saudara. Cara kita berbicara, reaksi kita, nada bicara kita. Dalam Titus 1 ayat 16 itu dibilang gini, they claim to know God, but their action, they deny Him. Jadi kita ngeklaim kita tahu Tuhan itu gampang, saudara. Tapi menghidupinya itu yang
susah. Ini dibilang ngomongnya sih tahu Tuhan, tapi melalui tindakan mereka, mereka deny him, menolak dia. Jadi Tuhan itu menghitung atau mengukur keagamaan kita tadi seperti bilang bukan kepercayaan kita tapi melalui tindakan kita. Apakah iman kita terpancar pada karakter kita, pada perkataan kita? Apakah kehadiran kita membawa damai buat orang lain? Apa tekanan? Ya mungkin sekian apa yang bisa saya sharingkan pagi ini. Saya harap bisa menjadi berkat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Saudara. Baik, puji Tuhan, kita semua diberkati. Yang diberkati boleh lambaikan tangan, Bapak Ibu. Puji Tuhan, ya. Mau lebih banyak lagi mendengar firman yang disampaikan lewat Benaya? Yang mau lambaikan tangan? Ya, puji Tuhan. Hari ini kita belajar diingatkan oleh firman Tuhan bagaimana kita mengendalikan lidah, ya. Karena kita itu tidak sadar, saudara. Kadang kita merasa kita itu sudah benar, tetapi firman Tuhanlah yang menjadi cermin bagi kita, saudara. Ya, apakah kata-kata kita itu sudah benar, lidah kita sudah benar atau masih menyimpang? Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca lengkap ya dalam Yakobus pasal yang kedua, pasal yang ketiga, ayat 2 sampai ayat yang ke-12 itu berbicara dengan jelas tentang bahwa lidah kita itu seperti kekang pada mulut kuda, lalu lidah kita itu seperti kemudi, ya. Nah, saudara, Anda ingat bahwa tahun 2019, tepatnya 27 September 2019, waktu itu kalender Ibrani itu adalah pergantian ya ke tahun 5780, yaitu tahun Pei, Ain Pei, saudaraku. Ya, yang berarti mulut ya. Jadi sampai 2029 nanti eh, tahun P ya, tahun P artinya bagi kita adalah kita harus belajar untuk berhati-hati menjaga ucapan, menjaga perkataan kita, baik untuk diri kita sendiri, juga tadi yang disampaikan oleh Benaya tentang orang lain, yang merugikan orang lain, ya. Nah, saudara, perkataan atau ucapan artinya adalah mulut itu adalah wadah untuk memberikan perintah, ya. Artinya adalah wadah untuk memberi perintah. Lalu juga ya, oasis sebuah perhentian yang menyegarkan. Karena itu di Alkitab dikatakan bahwa kita harus senantiasa memiliki lidah seorang murid. Dan juga berarti create. Create itu mencipta, ya. Ada orang yang maunya bagus, maunya masalahnya selesai, dia diberkati, tetapi tanpa sadar kata-katanya itu jelek terus gitu, ya. Jadi ingat bahwa mulut kita itu mencipta, to create, ya. Nah, dalam Alkitab nanti kalau Anda baca di Yakobus tadi, itu menganalogikan lidah itu satu seperti kemudi, ya, yang walaupun amat kecil tapi dapat mengendalikan kapal yang besar. Lalu digambarkan apalagi yang kedua seperti api, ya. Api itu kalau terkontrol, api itu kalau kecil itu berguna, tetapi kalau api itu besar itu sangat berbahaya, bisa membakar, bahkan mengakibatkan hutan yang luas itu dapat habis terbakar karena disulut oleh api yang kecil. Dan yang ketiga seperti sesuatu yang buas. Ya, ayat yang ke-8, tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah, ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, penuh racun yang mematikan.
Karena itu ada pepatah yang berkata bahwa lidah itu tak bertulang. Artinya lidah itu susah untuk dijinakkan. Nah, saudara, di tahun 2025 ini, tahun penuaian, apapun sedang terjadi, situasi yang kurang baik, bahkan tidak baik, masa yang sukar, tetapi Tuhan memberikan janji bagi kita bahwa tahun ini adalah tahun penuaian. Artinya, kita yang percaya dan menggunakan lidah kita dengan benar, maka kita pun akan menuai perkataan kita. Ya, saudara, saya akan closing dengan ini. Mengapa perkataan kita itu perlu dijaga? Amsal 18 ayat yang ke-21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Yang pertama karena kita akan memakan buah perkataan kita. Ya, hati-hati ya. Kita yang suka menghukum diri kita dengan perkataan yang tidak baik atau melepaskan kata-kata kutuk, kata-kata negatif terhadap orang, ingat kita perlu menjaga perkataan kita karena kita akan memakan buah perkataan kita. Menggemakan itu artinya diulang-ulang terus. Saya ini bodoh, ya. Aku ini tidak bisa apa-apa. Kalau yang masih jomblo bilang ya udahlah, nggak ada yang mau sama aku. Ya terus diulang-ulang terus, akhirnya beneran nggak ada yang mau gitu kan. Aku ini memang sial, aku ini tidak diberkati, aku tidak bisa sukses. Nah, digemakan itu diulang-ulang terus, ya akan berdampak tidak baik, saudaraku. Ya, mari renungkan perkataan apa yang kita sering ucapkan, saudaraku. Kalau yang negatif, ayo ingat kita akan memakan buah perkataan kita. Dan yang kedua, dalam 1 Petrus 3 ayat 10, karena perkataan menentukan masa depan kita. Siapa yang mau punya hari-hari depan yang baik, masa depan yang indah, yang diberkati Tuhan, lambaikan tangan saudara, puji Tuhan. Ya, ingat perkataan kita menentukan masa depan kita. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Masa depan kita tergantung dari perkataan kehidupan dalam kehidupan kita, ya. Perkataan itu seperti doa yang kita ucapkan dan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Ya, karena itu kalau mau hal yang baik terjadi, ayo perkatakan hal yang baik. Perkatakan firman dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, mengapa kita harus menjaga perkataan kita? Karena setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Ya. Matius 12 ayat 36 sampai 37, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ya, setiap perkataan harus dipertanggungjawabkan. Mari belajar, saudara. Ya, saudara belajar, kita belajar, saya belajar. Saya pernah saksikan bahwa saya pernah ketemu dengan anak ya, ketika dia menjadi pemuda dan bertumbuh dewasa, dia itu menjadi orang yang hancur karena sejak kecil orang tuanya selalu mengata-ngatai dan mengutuki dia. Ayo belajar lepaskan yang baik, saudara. Ya, di sini ada Benaya, ada Otniel, ikut Zoom juga. Saudara dari kecil, sejak mereka lahir sampai sekarang, saya, istri saya, kami itu tidak pernah mengata-ngatai dengan kata-kata negatif. Dari zaman mereka kecil, kalau ada yang bilang, kok nakal, itu tak marahin. Nggak boleh ngomong nakal. Kalau anak kecil, pola aktif, bilang aja aktif. Bilang pinter, jangan diomong nakal. Makanya puji Tuhan, sampai besar mereka nggak nakal, saudara. Ya,
Ada yang bilang ke orang tuanya bodoh, orang tua bilang ke anaknya bodoh dan sebagainya. Ya beneran anaknya jadi bodoh. Ya, kalau lagi sakit mau sembuh enggak? Kalau mau sembuh ya jangan ngomong wes pancen kok. Aku ki lara ora mungkin mari gitu kan. Wes koyo ngene lah. Ya, kan dituai juga. Ya, saudara belajar hari ini kita semua diingatkan tentang lidah kita. Baik untuk diri kita sendiri dan juga yang tidak kalah penting untuk kepada orang lain, perkataan kita kepada orang lain. Oke, puji Tuhan. Ya, thank you Benaya buat sharing firman-nya. Kita akan akhiri morning call kita pagi ini, saudaraku, dalam doa. Terima kasih Bapak buat hadiratmu. Kayak menikmati waktu memuji, menyembah, menaikkan doa syafaat. Terlebih firman-Mu Tuhan, yang mengajar kami, mengingatkan kami bagaimana kami mengendalikan perkataan kami. Kami mau introspeksi diri kami pagi ini, bahkan hal-hal yang tersembunyi sekalipun dalam hidup kami. Mari saudara ambil waktu sejenak introspeksi dan kita mau minta ampun kepada Tuhan ketika ada hal-hal yang Tuhan tegur pagi ini. Bapa kuduskan kami, ampuni tanpa sadar kami masih melakukan hal-hal yang salah dan jahat dengan perkataan kami. Ampuni kami, kuduskan lidah kami, perkataan kami Tuhan, sungguh-sungguh dikuduskan, diberkati. Perkataan kami adalah perkataan yang kudus dan yang memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, berkati hamba-hambamu yang melayani dengan setia, dengan penuh kasih, baik yang di studio HOK Wonosobo, di rumah-rumah, juga Bena yang menyampaikan firman, Tuhan terus mengurapi dan memakai lebih lagi menjadi berkat. Dan pagi hari ini kami pun menyatukan hati kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Tuhan berikan, kesehatan bagi kami, dan terus menopang untuk Carla, untuk Julio. Kami percaya Tuhan terus memberkati dan menyempurnakan mereka. Anak-anak kami boleh bertumbuh diberkati Tuhan. Mujizat masih ada dan mujizat terjadi dalam hidup mereka. Segala kekurangan diganti dengan kesempurnaan yang dari Tuhan. Kami berdoa menopang Bu Winarni dengan imun tubuh yang baik dan normal di dalam nama Tuhan Yesus. Bu Winarsi, kesehatan yang baik, tensi yang baik. Berdoa untuk Pak Tomo, Tuhan juga berkati dengan tensi tubuh yang normal, kesehatan yang prima di dalam nama Tuhan Yesus. Terus menopang untuk setiap orang tua kami, baik Oma, Ipo, Pak Dani, Tante Magda, untuk Om Darmawan, Bapak Ibu Harun, juga Tante Sin di Semarang, berkat-Mu bagi mereka semua. Terima kasih Bapak, karuniakan kesehatan dan umur yang panjang, sukacita, hidup dalam kasih karunia Tuhan berlimpah-limpah. Kami menopang terus Denny dan Lisa, kami pun percaya Tuhan menolong, membuka jalan, dan lewat setiap perkataan yang baik, yang adalah berasal dari firman, mereka akan menuai hal-hal yang baik. Pintu-pintu yang tertutup sudah dibukakan oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan hamba-Mu berdoa saat ini bagi setiap peserta morning call. Berkati mereka Tuhan, secara pribadi, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam setiap usaha, aktivitas sepanjang hari ini. Tuhan memberkati mereka berlimpah-limpah dan membuat apa yang mereka lakukan menjadi berhasil. Jika yang ada dalam perjalanan, Tuhan juga memberkati dan melindungi sempurna, yang lemah dikuatkan, dan yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang berbeban berat beroleh kelegaan yang dari Tuhan. Di dalam Tuhan kami akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Mari buka hati dan angkat tangan kita akan terima berkat Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia berlimpah dari Allah Bapa, dalam putranya tunggal Tuhan Yesus Kristus, tak persekutuan yang indah dan manis bersama Roh Kudus, menyertai kehidupan saudara mulai saat ini, sampai Maranatha, Kristus datang menjemput kita di angkasa, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama katakan, amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.